Iya, pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan. Kami masih bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan dan juga kuasa hukum dari Haris Azhar, Maruf Bajamal. Dan sebenarnya kami juga berupaya untuk menghubungi kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan, tapi belum mendapatkan respon. Mudah-mudahan bisa bergabung dalam perbincangan ini. Tentunya tidak lengkap kalau tidak ada pihak dari Luhut Binsar Panjaitan yang dalam ini berperkara, begitu ya. Saya ingin ke Pak Asep terlebih dahulu, Kang Asep, gitu, untuk mengomentari. Tadi saya ada pertanyaan menggantung. Ketika dalam persidangan hari ini kita melihat dalam kesaksian berulang kali, saksi pelapor mengatakan tidak tahu. Ini bobotnya seperti apa sebenarnya ketika tidak tahu dan tidak bisa dipaksa juga kan? Ya, pertama parameter menilai keterangan saksi itu yang dia lihat dan dengar ketahui harus bersesuaian dengan alat bukti lain, itu pegang. Nah sekarang ketika ada saksi tidak tahu, tidak mengetahui, lupa, ya kita maklum. Saya aja yang udah tua begini sering tidak tahu, sedang lupa. Cuman yang saya tidak pernah tidak lupa itu soal duit dan soal yang lucu-lucu. Itu kalau saya, gitu. Tapi nggak tahu saya orang lain. Tapi di persidangan sering ketika saya jadi hakim juga, ya kalau orang tidak tahu lupa ya kita maklumi aja lah. Gitu. Masa kita maksa-maksa, masa tidak tahu kita paksa supaya tahu. Ujian aja masa yang harus tahu ya. Kalau nggak tahu ya sudah nggak lulus, itu aja. Jadi kalau soal itu manusiawi lah gitu, itu mah ya hal yang wajar gitu. Tapi cuma nanti penilaian hakim akan keluar. Jadi akan dinilai apa? Kalau yang banyak tidak tahu dan tidak diketahui, ya keterangan itu kan harus bersesuaian kan. Kalau bersesuaian tidak tahu dan diketahui, justru akan merugikan karena apalagi saksi korban gitu kan. Kalau misalkan gini yang paling gampang, saya tuduh mencuri. Ya, yang mencuri misalkan Mas Maruf, supaya gampang ya Mas Maruf, mohon maaf ya. Kemudian saya tidak tahu itu mencuri lah. Ya, kebetulan yang lain ada menguatkan, saya tidak ketahuan mencurinya. Saya tidak tahu, katakan bisa nuduh orang lain mencuri, saya juga tidak tahu, lupa gitu. Susah kan keterangan yang lain. Nah, justru seharusnya saksi tadi menerangkan apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, dialami. Nanti dicocokkan. Dia lihat tadi yang menarik adalah berikutnya. Tadi soal saham dan saya paham misalkan bahwa kan di Undang-Undang Dasar 45 itu kekayaan alam dikuasai negara untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mungkin, nanti tolong dikoreksi ya Mas Maruf ya. Mungkin pernyataannya Mas Haris dan temannya ya, bahwa ini jangan dikuasai oleh perusahaan, dikuasai oleh negara lah gitu. Itu aja mungkin. Nah sekarang apakah pernyataan ketika aset-aset negara tadi yang dikatakan di persidangan itu ya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu memenuhi ketentuan enggak? Kalau tidak memenuhi ketentuan kemudian disuarakan oleh terdakwa, ya sekali lagi, apakah itu pencemaran nama baik atau kebohongan? Misalkan contoh yang tadi ramai di perdebatan, ya ketika misalkan bahwa ini ada pemilikan saham, ya boleh nggak pemilikan saham oleh pejabat? Untuk apa saham itu? Nah kaitannya dengan tadi kepentingan rakyat, kearifan lokal ya. Kalau di hukum adat itu dikenal misalkan ulayat dan sebagainya. Di mana punya kepentingan. Nah itu apakah ketika kepentingan lokal yang seharusnya kepentingan negara tanda petik atau kepentingan lokal kearifan masyarakat itu sendiri, tapi dinikmati oleh sekelompok orang, bolehkah secara hukum? Nah ketika disuarakan oleh terdakwa ya bahwa itu tidak benar, mari kita buktikan ketidakbenaran itu. Nah maka saya bilang kan ini baru satu saksi yang bahkan dia tadi katakan tidak tahu, lupa. Nah ya udah kita lihat nanti saksi-saksi berikutnya atau alat bukti berikutnya. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara masih soal materi persidangan pada hari ini, berulang kali ada beberapa kesaksian begitu. Yang paling utama adalah kalau kita bicara dalam konteks kasusnya sendiri, kan ada beberapa begitu poin dalam dakwaan. Tidak hanya soal bisnis tambang yang dituduhkan, tapi juga soal penyebutan lord dan penjahat. Penjahat ini kemudian juga sudah disanggah begitu ya tadi oleh Mutia dan juga Fathia maksud saya, dan Haris Azhar yang mengatakan bahwa sebenarnya penjahat itu tidak dialamatkan secara spesifik untuk Luhut Binsar Panjaitan begitu ya. Tapi artinya ketika kita bicara soal penyebutan Lord, kalau bukan Luhut Binsar Panjaitan berarti kan pertanyaan berikutnya kepada siapa sebenarnya dialamatkan begitu ya. Dan kemudian juga soal penyebutan Lord ini begitu ya. Mungkin dari kemudian dari kuasa hukum apakah bisa mengomentari soal ini? Ya, ini menjadi penting ya. Kami sampaikan terkait dengan diksi penjahat yang kemudian seolah-olah disampaikan oleh klien kami. Nah, pada persidangan tadi itu clear, dikonfrontir gitu terkait dengan video unggahan yang diberikan oleh jaksa di persidangan. Nah, dalam video tersebut memang tidak pernah ada pernyataan bahwa menyatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang penjahat. Nah, itu kami jadikan materi di eksepsi kami, itu kami anggap
kreativitas jaksa yang kemudian kami pandang sebagai sebuah niat jahat yang kemudian melecehkan terdakwa. Karena tidak pernah ada pernyataan dari klien kami bahwa maksud saya Luhut Binsar Panjaitan, saksi Luhut Binsar Panjaitan itu seorang penjahat. Yang dimaksud penjahat, jadi dalam dialognya itu pada pokoknya ya maksudnya adalah itu kan dipertanyakan sama saudara Haris Azhar bahwa bisa nggak kita ambil alih saham ini untuk kita juga nih, gitu kan? Baik. Nah, habis itu dikomentari oleh Fathia bahwa nggak bisa gitu karena kita penjahat juga. Sebenarnya itu merefer ke diri mereka gitu, kalau mereka ambil itu menjadi penjahat. Bagaimana dengan tapi penyebutan kemudian Lord kalau begitu? bereksplorasi dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa klien kami menyatakan bahwa saksi Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang penjahat. Nah, itu tegas kami sampaikan dan kemudian tadi terkonfirm di persidangan melalui alat bukti elektronik video yang dihadirkan oleh jaksa, itu tidak pernah ada pernyataan tersebut dari klien kami keluar seperti itu. Bagaimana dengan penyebutan Lord kalau begitu? Iya, soal Lord ini kan ini yang kemudian menjadi hal yang ya ini bukan pertama kali disampaikan oleh klien kami, Fathia dan Haris. Penyebutan Lord itu sebelum ada video ini juga yang bersangkutan itu sudah kemudian dia disebut, atau kita tahu lah satu Indonesia ini tahu kenapa dia disebut Lord gitu kan, karena dipandang beliau sering kemudian diberikan kepercayaan oleh presiden untuk memangku berbagai macam jabatan gitu, sehingga kemudian dianggap wah ini Lord Luhut. Nah, tapi penyebutan itu asal muasalnya, cikal bakalnya atau asbabun nuzulnya itu bukan muncul dari klien kami, bukan muncul dari Haris Azhar dan Fathia. Nah, itu yang juga kami pertanyakan gitu kan. Baik, tapi pada kenyataannya dalam kesaksiannya itu yang kemudian membuat ya, kalau kita tadi melihat di tayangan awal-awal itu sempat kita tayangkan kesaksiannya menyatakan tidak bisa menerima, sakit hati dengan penyebutan Lord dan penjahat begitu ya. Nah, saya ingin beralih ke Kang Asep itu ya. Kan yang penting ya, Mbak Kania ya. Terkait dengan itu ya, ini penting saya sampaikan. Kenapa baru sekarang kemudian mempermasalahkan ini? Padahal sebelumnya kan sudah jauh itu dinyatakan ini ada apa tanda tanya seperti itu. Iya, dan tidak bisa ada yang menjawab dalam konteks ini karena kuasa hukumnya tidak ada di sini. Mohon maaf, tadi kita sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa kami sudah berupaya sebenarnya untuk menghadirkan kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan untuk bisa berdialog dalam diskusi kita pada malam hari ini, tapi belum direspon dan nampaknya tidak bisa bergabung. Sebagai penutup, jadi kita harus mempersingkat tentunya dialog ini. Saya ingin Kang Asep kemudian mengomentari soal ada dalam kesaksian Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kebebasan absolut. Kebebasan berpendapat yang absolut. Jadi kebebasan itu juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, dalam konteks apa kemudian pertanggungjawaban itu memang harus dilakukan? Ya, yang pertama kebebasan dijamin oleh Pasal 45 ya, bebas berpendapat tuh boleh. Sedangkan pendapat tadi tidak boleh bertentangan undang-undang. Nah, sekarang apakah pernyataan penjahat atau Lord itu bertentangan dengan undang? Gampang kok parameternya, tinggal dilihat jejak digital. Apakah ada pernyataan penjahat atau Lord? Nah, apakah kalimat itu mengandung pidana? Nanti ahli bahasa yang harus menjelaskan apakah maksud kalimat itu penjahat itu apa gitu kan. Jadi itu harus dinilainya gampang. Atau itu apakah berkonotasi negatif atau tidak begitu kan? Misalkan ada penjahat, saya sebut penjahat ya nggak mungkin nggak disebut penjahat kan. Misalkan narapidana ketika diproses dinyatakan dia melakukan kejahatan. Kalau melakukan kejahatan itu ya nggak, itu kebebasan berpendapat. Misalkan yang baru diputus kemarin dia melakukan, ya boleh. Namun tidak boleh bagi orang yang tidak diputus oleh hakim dinyatakan penjahat gitu kan. Dan kalau penjahat orang biasa mengucapkan, Lord juga orang biasa mengucapkan. Cuma di dalam kasus ini tinggal nanti kita lihat jejak digital itu, dua kata itu, apakah itu merupakan perbuatan pidana atau bukan? Nah, kalimat itu yang tentu tahu adalah ahli yang harus menjabarkan. Apa percakapan Fathia dan Haris itu adalah merendahkan orang apa enggak? Karena penghinaan itu benar orang. Apakah itu kebohongan atau enggak gitu kan? Tinggal itu aja dijawabnya nanti. Oke, jadi kalau merendahkan itu berarti pencemaran nama baik. Ya, kalau merendahkan, kalau tidak, kalau itu fakta dan itu demi kepentingan umum dalam rangka pembelaan, karena Haris Azhar kedudukannya sebagai kuasa hukum, tidak boleh. Itu 310 ayat 123 mengatur untuk itu. Ya, sekali lagi, seorang boleh menyatakan predikat itu. Kalau predikat itu memang sudah tertuang atau itu fakta, gitu kan. Oke, baiklah kalau begitu. Memang masih ada sidang-sidang berikutnya. Jadi kapan sidang berikutnya, Mas Maruf? Ya, terakhir Mbak, ini juga penting saya sampaikan ya, bahwa memang pasal-pasal yang kemudian dikenakan kepada klien kami memang pasal-pasal yang problematis ya.
keproblematisan ini kemudian dikonfirmasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan pedoman implementasi terkait dengan undang-undang ITE ini. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa klien kami itu tidak benar dia melakukan pencemaran nama baik, karena yang penting untuk publik ketahui bahwa dalam pedoman implementasi tersebut dalam SKB 3 Menteri itu dikatakan bahwa bukan delik jika berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Nah, dari sini kemudian menjadi hal yang kita garis bawahi ada bahwa semua itu merupakan sebuah kenyataan dan kemudian itu dilakukan dalam kapasitas beliau sebagai seorang advokat dan kemudian yang satu juga seorang pembela HAM yang melakukan advokasi isu Papua. Jadi tidak benar melalui kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa klien kami meminta saham. Nah, untuk persidangan selanjutnya itu juga akan dilakukan itu di tanggal 12 Juni 2023 pada hari Senin, Pak. Oke, dan bahwa kemudian sekarang sudah masuk dalam jalur hukum berarti harus tetap dibuktikan di persidangan begitu. Poinnya adalah itu juga kan? Ya, betul. Kami sangat berbesar hati untuk kemudian ya sebagaimana yang selalu disampaikan oleh klien kami bahwa kita tidak pernah takut penjara. Tapi yang kita takutkan dari kasus ini masyarakat kemudian menjadi takut untuk berpendapat, untuk kritis terhadap pemerintah. Karena pasal-pasal ini pasal-pasal yang kemudian sering digunakan untuk menumpas kritisisme masyarakat terhadap pemerintah dan kemudian tercermin dalam kasus Haris Azhar dan Fathia ini. Terima kasih, Mbak. Makanya kalau penghinaan itu delik biasa, bukan delik aduan, bukan dengan laporan, harus pengaduan, itu penting. Oke, baik, ada sejumlah catatan gitu. Kita masih lihat bagaimana perkembangan persidangan berikutnya. Sekali lagi sebelum saya menutup, kami sudah berupaya untuk menghadirkan kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan dan nampaknya belum bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Maruf dan juga Kang Asep telah bergabung bersama kami di Prime Time News.